Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah tahiyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyati min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada subuh yang mulia ini. Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam tempatnya di rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman syurga, sebagaimana sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat anak-anak kita, generasi penerus kita, maka kita mengingat satu ayat yang mulia di dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, maka hendaklah takut siapa mereka, alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan dhi'afa, anak keturunan, generasi penerus yang lemah-lemah, khafu alaihim, yang mereka senantiasa khawatirkan keadaannya, falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lurus. Kita sebagai orang tua membaca ayat ini dengan perasaan yang sama yang digambarkan ayat-ayat itu. Kita meninggalkan generasi di belakang kita, kita sangat khawatir tentang mereka. Berada dalam keadaan lemah, kita selalu khawatirkan mereka menghadapi masa yang begitu rentan, masa yang berubah begitu cepat, yang sangat dahsyat. Disebut oleh para pakar era kita ini era disruptif. Sesuatu yang dulu bisa kita andalkan, tidak lagi bisa diandalkan oleh anak-anak kita. Zaman bapak saya muda, Pak, lulus SMA itu sudah jadi rebutan berbagai macam institusi dan perusahaan. Tidak lama kemudian lulus SMA menjadi tidak berharga, ketika orang sudah mulai mencari yang setidaknya sarjana muda, yang BA, yang BSc, yang BCHK. Dan tidak lama kemudian menjadi sarjana muda itu sudah tidak bisa diandalkan lagi ketika semua menuntut harus S1. Dan pada masa saya kuliah menjadi S1 itu, begitu lulus adalah menambah jumlah pengangguran intelektual. Di zaman kita sekarang ini, jadi dosen pun minimal S2. Itu pun harus linear.
dengan berbagai macam segala aturannya. Dulu di tahun 70-an 80-an menjadi dokter itu pada umur 40 insya Allah sudah termasuk kaum kaya raya di negeri kita. Menjadi dokter, hatta dokter umum dulu Pak, tahun 70-an 80-an. Sekarang untuk menempuh pendidikan kedokteran 4 tahun dengan SPP yang luar biasa mahalnya, lulus sarjana kedokteran kok asistensi 2 tahun dengan tekanan-tekanan yang sangat berat ketika menjalani pendidikan, lalu menjadi dokter yang disumpah tidak bisa kemudian langsung mengambil karir yang mudah. Sebagian mungkin mengambil internship, magang untuk menjadi pegawai negeri nantinya dengan gaji yang Masya Allah 1 bulan gaji itu untuk beli bensin mungkin tidak cukup. Ada yang kemudian menempuh jalur lain, bergegas untuk mengambil spesialisasi, karena sekarang dokter umum praktek gak ada yang laku Pak. Yang ada dokter itu yang dicari dikit-dikit ke spesialis, dikit-dikit ke spesialis. Meriksain anak ya ke spesialis anak, meriksain orang tuanya ya tinggal spesialis bagian organ mana yang kemudian dicari. Itu pun dokter spesialis harus siap diayali sama pasiennya, karena pasiennya itu berangkat pergi ke dokter terlebih dahulu googling di internet, cari tahu tentang penyakitnya. Begitu dokternya bilang, ah dok, enggak dok, saya sudah baca ini di artikel ini, enggak gitu dok. Sudah begitu cari second opinion, nanti kalau sudah sama dokter ini pendapatnya begini, dokter itu beda, saya lebih cocok sama dokter itu, nyari yang lain. Belum lagi tantangannya sekarang Pak, ketika kemudian pasar bebas tenaga kerja ASEAN dibuka, teman-teman dokter dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand itu sudah siap untuk menjadi dokternya orang Indonesia. Mereka belajar keras untuk bisa berbahasa Indonesia, memahami dengan teknologi yang lebih tinggi, datang, berpraktek, dan kemudian merebut pasar. Belum lagi sebentar lagi Pak, saya itu membayangkan dokter itu apa yang masih relevan. Kalau kemudian gitu ya, di Medical Expo di Tokyo beberapa waktu yang lalu itu sudah, kita ini tinggal masuk kepada sebuah alat yang bentuknya kayak lemari, di-scan dari atas sampai ke bawah, ketahuan semua kerja organ tubuh kita yang bermasalah di mana, ketahuan semua metabolisme tubuh kita, ketahuan di mana yang kurang nutrisi, ketahuan segala halnya. Tinggal pencet 1 tombol, keluar semua keadaan kita, pencet tombol kedua, keluar semua rekomendasi treatmentnya, obat apa yang harus dimakan, diminum, di mana dietnya, apa makanan yang harus dihindari, itu ya, olahraga yang disarankan, semuanya dalam satu kertas sudah langsung bisa di print. Dokter mau ngapain? Kalau sekarang yang hilang Pak, itu tukang jaga gerbang tol Pak. 3 tahun yang lalu itu masih kita dapat pahala di gerbang tol, assalamualaikum, selamat pagi, dapat pahala begitu. Sekarang mau selamat pagi sama mesin, hilang tanpa kita sadari. Tiba-tiba kemudian pekerjaan-pekerjaan itu hilang, digantikan oleh mesin-mesin. Tantangannya luar biasa. Sekarang ini Pak, perusahaan taksi terbesar di dunia itu gak punya mobil Pak, cuma punya aplikasi. Sekarang ini hotel terbesar di dunia namanya Airbnb, itu gak punya kamar Pak. Kok jangankan punya hotel, punya kamar aja ndak, cuma punya aplikasi. Sekarang ini toko buku terbesar di dunia namanya Amazon.com, itu gak punya toko Pak. Orang belanja lewat online. Dia toko buku terbesar di dunia, tapi tidak punya toko. Semua berubah begitu luar biasa cepat di zaman kita. Keterampilan-keterampilan yang dulu bisa kita andalkan. Dulu waktu saya SMA, kalau ada lowongan pekerjaan, itu pasti ada syaratnya. Bisa mengoperasikan MS Office, bisa mengoperasikan Adobe Photoshop, bisa mengoperasikan ini, gitu. Sekarang nggak usah ditulis Pak, otomatis memang harus bisa. Dan kita ini semua, bapak-bapak saya ini digital imigran namanya.
Ya saya penjenengan kalau mundut handphone misalnya gitu ya, sudah beli handphone sampai di rumah mesti dibuka, baca manualnya, baca petunjuknya, latihan nunak-nunuk seminggu lagi lanyah, baru lancar. Anak kita yang sekarang umur 2 tahun begitu dicekeli HP, ora usah maca manual, utak-utik rong dino wis langsung, kok rong dino, rong jam itu sudah langsung pinter pegangnya, karena mereka digital natif, penduduk asli dunia digital. Kalau kita imigran Pak, kita ini masih tahu apa hubungannya pensil sama kaset. Loh, anak-anak kita itu tidak tahu loh Pak, kaset ki opo we ora ngerti gitu lah. Nah kita itu karena tahu hubungannya pensil sama kaset Pak. Untuk apa? Fast forward sama rewind gitu. Kita masih tahu bahwa setip itu ada bagian yang coklat untuk pensil, ada bagian yang biru untuk pulpen. Anak kita mana tahu Pak. Kita ini masih tahu bahwa kalau tidak punya setip dulu itu, pensil kita itu ujung atasnya diukel-ukeli pakai karet gelang gitu. Anak kita sudah nggak tahu Pak yang begitu-begitu. Sudah berubah begitu cepat zaman ini, sehingga apapun yang kemudian dulu diandalkan orang, sekarang ini usang. Sekarang ini usang, cepat sekali usang. Apa yang dulu terjadi mining boom, pertambangan, yang orang kalau masuk ke dunia pertambangan itu ya, itu biasanya lebih cepat kayanya daripada dokter-dokter. Sekarang tidak lagi. Gamenya sudah berubah aturannya, dengan berbagai hal yang sekarang menunjukkan kepada kita betapa akan sangat mengkhawatirkan masa depan yang akan dihadapi anak-anak kita. Walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Maka hendaklah takut orang tua yang meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah yang senantiasa mereka khawatirkan. Fal yattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Maka obatnya tidak ada lain, tidak ada bukan bagi orang tuanya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang lurus. Saya memulai dengan membicarakan soal dunia, tetapi sesungguhnya ayat ini tidak bicara kepada kita tentang soal dunia. Ayat ke-9 surah An-Nisa diletakkan Allah di tengah-tengah pembicaraan tentang warisan dan pembagiannya yang sangat detail di dalam Al-Quranul Karim, sesuatu yang harus kita jaga sebagai amanat dari Allah. Kita ini kalau sudah mau mati nggak usah mikirkan warisan. Warisan itu ada aturannya, tinggal bagi sesuai apa yang dibuat, apa yang sudah ditulis dalam Al-Quran. Nggak usah dipikirkan. Yang perlu kita persiapkan itu mentalnya anak-anak kita. Karena ayat ini berada di tengah-tengah pembahasan tentang warisan, orang mengira, wah ini kalau anak-anak kita tidak ditinggali warisan yang banyak itu mengkhawatirkan. Pemahaman yang keliru. Justru ayat ini mau mengatakan, mau ditinggali harta berapapun banyaknya, nggak akan pernah cukup kalau kita tidak mewariskan perkara-perkara yang lebih besar daripada soal harta. Sejarah itu Pak, Masya Allah, menjadi cermin bagi kita. Ada seorang khalifah Daulah Bani Umayyah, namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini ketika meninggal, warisannya Pak, selain ternak-ternak yang tidak terhitung, ladang-ladang yang sangat luas, masing-masing anaknya itu cash, dapat cashnya, warisan dari bapaknya yang namanya Walid bin Abdul Malik itu, setiap anak 40 juta dinar Pak. 1 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Kalau 40 juta kalikan 4,25 gram, kita bisa membayangkan berapa banyak satu orang dapat warisan. Satu orang cashnya dapat 40 juta dinar. Anaknya banyak, itu pun anaknya banyak, dan 40 juta dinar ini Masya Allah. Pernah ngitung nggak 40 juta? Katakanlah 1 dinarnya kita hitung 2,5 juta aja. 2,5 juta kalikan 40 juta. 100 triliun. Satu orang anak Pak, warisannya 100 triliun. Walid meninggal digantikan oleh adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik
meninggal dalam keadaan berusia muda, maka dia dibisiki oleh para ulama supaya mengangkat penggantinya orang yang soleh untuk meringankan hisabnya di akhirat. Maka Sulaiman bin Abdul Malik digantikan oleh adik ipar sekaligus sepupunya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjelang meninggal setelah 2,5 tahun memimpin kaum muslimin dengan keberkahan yang luar biasa, maka dihitunglah hartanya, sehingga ketika dia meninggal itu anak-anaknya kira-kira masing-masingnya akan mendapatkan warisan senilai 8 dirham. 1 dirham itu cuma 3,5 gram perak. 3,5 gram perak itu harganya sekarang tidak ada 100.000. Katakanlah kita bulatkan ke atas 100.000 aja wis. 100.000 kalikan 8, 800.000 ripis. Jomplang sekali dengan khalifah sebelumnya. Khalifah sebelumnya anaknya dapat warisan 100 triliun. Per anak itu cuma cashnya, belum menghitung lahan sama ternaknya. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz dapat warisan itu 800.000 ripis. Maka adik iparnya namanya Maslamah bin Abdul Malik mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Amirul Mukminin, tegakah engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan yang begini, miskin? Demi Allah, tolong wasiatkan mereka kepadaku, biar aku yang menjadi penjamin mereka, biar aku yang menjadi perawat mereka sampai nanti mereka dewasa." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Aku sudah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada engkau." Kata Maslamah, "Siapa yang lebih kaya daripada saya? Saya ini selain seorang pangeran Bani Umayyah, saya ini seorang pedagang yang dagangan saya membentang dari Yaman sampai Azerbaijan, dari Maroko sampai Pakistan. Jadi kafilah dagangnya Maslamah bin Abdul Malik itu bekerja siang malam di bentangan negara antara Maroko sampai Pakistan, dari Yaman sampai Azerbaijan." Kata dia, "Siapa yang lebih kaya dari saya?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Allah. Saya sudah menitipkan semua anak saya kepada Allah. Wahai Maslamah, lebih baik engkau mempersiapkan jawabanmu kelak kepada Allah ketika Allah bertanya kepadamu, dari mana kekayaanmu engkau dapatkan dan bagaimana engkau membelanjakannya." Itu kalau kita jelek gitu ya, Masya Allah. Sejarah berubah cepat Pak pada masa itu. Tidak sampai 25 tahun kemudian Daulah Bani Umayyah tumbang. Apa yang terjadi? Anak-anaknya Walid bin Abdul Malik yang warisannya 100 triliun per orang itu tidak lama kemudian menjadi buronan, miskin, menggelandang di kota-kota. Sementara anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar zakat terbesar pada zamannya. Karena yang diwariskan oleh Umar bin Abdul Aziz bukan harta, tetapi falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang lurus. Apa yang hendak kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang ingin kita sifatkan kepada anak-anak kita ketika zaman berubah begini cepat, dengan segala sesuatu yang mudah usang, keterampilan mudah usang, ilmu dan gelar sarjana mudah usang, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seseorang tidak disebut kaya kalau dia memiliki sesuatu hanya yang masih dapat dihitung nilainya, dan dia tidak disebut kaya kalau dia memiliki sesuatu yang masih bisa dibeli dengan harta. Yang kaya sejati adalah yang memiliki sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan harta. Maka ketika kita membicarakan masa muda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita teringat apa yang disampaikan oleh Profesor John Cale dari Columbia University. Beliau seorang pakar manajemen yang kemudian mengatakan teori manajemen modern bertekuk lutut di hadapan sifat seseorang yang mempengaruhi miliaran manusia pada hari ini, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teori entrepreneurship modern bertekuk lutut di bawah sifat-sifatnya yang sudah disebut
dengan begitu indah, siddiq, amanah, tabligh, fatalah. Kata Profesor John Cao, siapa yang kemudian memiliki keempat sifat ini, maka dia akan menjadi entrepreneur, businessman, self-employed, bahkan seorang yang kemudian menjadi petualang masa depan yang tidak terbatas, dan mereka akan selalu sukses kapanpun jua kalau memiliki keempat sifat ini. Bagaimana kemudian kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mempersiapkan anak-anak kita untuk memiliki, meskipun tidak 100%, tetapi sebagian besar dari sifat kenabian ini di dalam menyongsong masa depannya. Seperti katakan Profesor John Cao, inilah sifat-sifat yang akan membuat survive di masa yang akan datang. Yang pertama, siddiq. Perkara besar yang kemudian harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan berpangkal pada tauhidullah, berpangkal pada iman kepada Allah, dan muraqabatullah, berpangkal kepada rasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Luqman itu ketika memberikan ajaran kepada anaknya, yang pertama-tama, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Yang kedua, wahai anakku, sekiranya ada seberat biji darah tersembunyi di langit atau di bumi atau di dalam batu, tidak ada yang melihatnya, maka Allah pasti melihatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendatangkan balasannya. Kalau kamu ini beramal yang baik-baik, meskipun bapakmu gak lihat, ibumu gak lihat, teman-temanmu gak lihat, guru-gurumu gak lihat, bapakmu gak lihat gak bisa muji, ibumu gak lihat gak bisa senyum padamu, teman-temanmu gak lihat gak bisa kagum, gurumu gak lihat gak bisa muji. Nah, tetapi kalau Gusti Allah yang lihat, nak, kamu tenang, nak. Semua kebaikanmu yang dilihat Allah pasti akan didatangkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang balasan itu lebih indah daripada pujiannya ibu, lebih indah daripada kebanggaannya bapak, lebih indah daripada kekaguman teman-teman, lebih indah daripada pujian ibu, guru, atau ustazah. Masya Allah, tabarak rahman. Pangkalnya di situ. Dan sebaliknya kita kemudian menanamkan kepada anak-anak kita seperti yang dikatakan Luqman, seandainya nak engkau ini berbuat keburukan seberat biji darah, meskipun teman-temanmu gak lihat, gak bisa ngejek kamu, bapakmu gak lihat, gak bisa negor kamu, ibumu gak lihat, gak bisa cemberutin kamu, gurumu di sekolah gak lihat, gak bisa marahin kamu, tapi kalau itu perbuatan jelek, nah Allah pasti lihat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di langit, di bumi, bahkan di dalam batu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, pasti Allah akan mendatangkan balasannya. Dari situ kita didik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang siddiq seperti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kemudian beliau menjalani masa muda dengan kejujuran yang luar biasa. Beliau mengatakan, aku pada umur 10 tahun menjadi penggembala domba orang-orang Quraisy. Setiap hari upahku segenggam kurma. Dan pada suatu hari ketika menggenggam kurma yang menjadi upahnya, diceritakan Nabi SAW itu, ada satu kurma itu yang keluar dari genggamannya. Maka kurma yang keluar dari genggamannya ini dia kembalikan kepada yang telah mengupahnya untuk menggembala kambing. Kenapa? Ini di luar genggaman saya, berarti bukan hak saya. Karena perjanjiannya upahnya segenggam kurma. Lepas dari genggaman ini, segenggaman begini. Nah, ada yang merucut gitu, Pak. Lepas satu, itu beliau kembalikan. Sesuatu yang Masya Allah, kalau kita digenggam-genggam, biar caranya masuk mana gitu. Gelesep itu. Dan didikan ini yang luar biasa pada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang siddiq, seorang yang begitu jujur. Dan Masya Allah betapa tekunnya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mengembalakan ternak-ternak ini, sampai-sampai beliau pernah tersesat jalan karena mengikuti ternak-ternaknya yang mencari rerumputan. Maka ayat wa wajadaka dhallan fahada
Itu salah satu tafsirnya menurut Ibnu Katsir, bahwa Rasulullah dulu ketika menjadi penggembala kambing pernah menggembalakan kambing sampai tidak sadar waktu, sampai malam gelap. Sementara kambingnya ini terus masih nurut padang pasir. Jadi kan kalau menggembala kambing kok di Indonesia itu kan di lapangan yang isinya rumput. Wes rampung, wedhusnya culno nang kono wis aring makan terus di situ, Pak. Tapi coba bayangkan menggembalakan kambing di Mekah, gimana ceritanya? Kambingnya itu ngerekel-ngerekel nurut perbukitan nyari rumput-rumput yang cuma ada satu dua gitu kan. Terus nurut tuh nggak sadar sampai malam tiba gelap, udah nggak bisa pulang kalau gelap. Maka Allah memberikan petunjuk kepadanya. Allah berikan petunjuk sehingga bisa pulang ke rumah tuannya. Ketika dia ditegur, maka dia sampaikan sejujurnya apa yang telah terjadi. Siddiq. Dan dengan kejujuran itu pula dia mendampingi pamannya Abu Talib ketika berumur 12 tahun menuju ke negeri Syam untuk berdagang. Dan dengan kejujuran itu betapa memikatnya Muhammad SAW. Sehingga sebenarnya perjalanan bersama Abu Talib itu belum sampai ke tujuan, belum sampai ke Al-Quds, belum sampai ke Baitul Maqdis. Tapi meskipun belum sampai, Abu Talib memutuskan pulang. Ayo balik. Kenapa? Khawatir ditemui oleh Buhaira, seorang rahib, yang kemudian mengatakan, pada diri anakmu ini terdapat tanda-tanda namus besar yang kelak akan membuat dia menjadi seorang rasul besar yang mungkin akan dimusuhi, didustakan, mungkin akan diusir, bahkan dibunuh oleh kaumnya. Ketakutan Rasulullah, paman Rasulullah SAW, Abu Talib, mendengar itu balik. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu dirahmati Allah? Sepanjang balik begitu sampai di Makkah, barang dagangan yang dibawa ke negeri Syam itu semuanya sudah habis terjual dengan untung yang sangat besar. Karena Muhammad SAW yang sangat jujur, sepanjang perjalanan beliau memberikan penjelasan tentang barang-barang itu kepada orang. Jujur, ini barang bagus, bagusnya di sini. Tapi ada cacatnya juga, cacatnya ini. Saya ngambil kemarin sekian. Menurut Bapak ini levelnya bisa dibayar berapa? Oh, tak bayar segini. Muhammad SAW, ini barang jelek Pak, ada cacatnya, aibnya ini. Kalau saya sih kemarin ngambilnya sekian. Silahkan Bapak, menurut Bapak layaknya dapat harga berapa? Nah, ini barang bagus Pak, saya pilih dengan yang terbaik dari semua kualitas. Mungkin orang lain punya barang yang seperti ini. Nah, mereka di harga berapa? Menurut Bapak barang saya ini pasnya berapa? Silahkan. Jujur, karena kejujurannya seorang pedagang itu yang mendekatkan dia kepada Rasulullah SAW di akhirat nanti seperti dekatnya dua jari telunjuk dan jari tengah. Dan kejujuran itu sesuatu yang begitu besar nilainya. As-sidqu, sifat siddiq pada diri Nabi SAW, yang anak-anak kita hari ini perlu kita berikan kepada mereka penanaman sifat yang luar biasa ini. Mereka tidak boleh takut salah. Mereka harus lebih takut berbohong dan berdusta daripada takut salah. Kita buka diri kita untuk mau mendengarkan mereka, untuk mau mengapresiasi kejujuran mereka, karena kejujuran mereka adalah pangkal dari semua kebaikan yang memungkinkan yang akan kemudian menjadi bekal bagi mereka kelak di akhirat. Di dunia juga kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya senang melihat anak kita berprestasi. Tapi kita sudah harus mulai menata. Nah, yang penting bukan kamu dapat nilai berapa, yang penting bagaimana belajarmu, dan kemudian engkau jujur di dalam mengikuti ujian itu. Karena kejujuran itu tidak akan hilang di berbagai macam hal yang nanti akan kamu hadapi di kehidupan. Nilai, kamu nilai sekarang bangga dapat 9, tapi masih kelas 2 SMP. Masa depanmu masih panjang. Nanti kalau kamu mencari pekerjaan, nilai kelas 2 SMP itu nggak kepake. Mosok kita cari pekerjaan pas umur 22 tahun lalu nunjukin rapot SMP. Maka jangan terpesona dengan hasil-hasil itu, tetapi bagaimana kemudian kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita pada perkara-perkara yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak kita kalau masih kecil, muji saja ada ilmunya.
Salah satu pujian yang dianjurkan adalah, satu jelas memuji Allah, jangan memuji anaknya. Alhamdulillah ya nak, gitu. Pertama-tama yang dipuji adalah Allah. Yang kedua, kalau muji, dahulukan memuji effort, memuji usaha, bukan memuji sesuatu yang telah ada pada dia secara langsung dari Allah. Yang dipuji effort. Contoh Pak, muji effort itu, Masya Allah pinter nak, setelah selesai makan piringnya dibawa ke tempat cuci piring, padahal umurnya baru 2 tahun misalnya sudah bisa begitu. Effort itu puji Pak. Tapi nek ganteng, Masya Allah ganteng, jo sering-sering dipuji begitu. Pujian yang seperti itu hanya bermanfaat kalau disebut nama Allah. Kalau enggak, bahaya malah. Jadi yang dipuji effortnya. Masya Allah nak, pinter, habis main, mainannya dimasukkan lagi ke kotak mainan. Ini puji Pak. Sesuatu yang kemudian menjadi effortnya. Nah ini akan menumbuhkan dia menjadi seorang yang jujur. Kalau dia kemudian bersalah, berikan apresiasi juga atas apa yang telah dia coba. Piringnya pecah ketika dia bawa ke belakang. Masya Allah nak, pinter ya, mau dibawa ke belakang ya piringnya, tapi terus pecah. Gak apa-apa, lain kali lebih hati-hati. Yang dipuji effortnya, dia sudah pengen jalan ke belakang. Soal pecah itu resiko, namanya juga bawa piring dan masih anak kecil. Effort yang dipuji, usahanya yang dipuji, prosesnya yang dipuji, bukan sekedar hasilnya. Bukan apalagi sesuatu yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, itu yang berhak dipuji Allah, bukan anaknya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ganteng anak abah. Tapi gantengnya anak abah ini hanya akan bernilai di sisi Allah kalau jadi anak soleh. Gitu, lebih pas. As-siddiq, sifat yang luar biasa yang ada pada diri Nabi SAW, yang perlu kita selalu tumbuhkan dan apresiasi pada anak-anak kita. Lebih baik mereka jujur mengakui kesalahannya daripada kemudian mereka menutup-nutupi demi kesenangan kita. Biasakan untuk memuji kejujurannya, mengapresiasinya, tidak langsung memarahinya atas satu kesalahan. Kalau dia jujur, apresiasi kejujuran itu akan jadi kebaikan yang besar di akhirat, bahkan juga di dunia. Lalu amanah. Yang namanya amanah bukan cuma dipercaya, tetapi memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa-apa yang dijanjikan. Sifat amanah itu harus dilatihkan di anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya anak kita itu 0 sampai 2 tahun namanya bayi, 2 sampai 7 tahun namanya kanak-kanak, 7 sampai 10 belajar menjadi Abdullah, hamba Allah, 10 sampai balik itu dia sudah harus belajar menjadi khalifah fil ard. Tahap pembelajarannya begitu Pak. Makanya begitu selesai balik, akil, mumayyiz, sudah lepas. Sudah sukses kita sebagai pendidik insya Allah. 0 sampai 2 tahun bayi itu harus diberi kata-kata yang selalu baik, ucapan-ucapan yang baik dilatihkan kepada mereka. Ibu-ibu wajib cerewet, ngomong yang baik-baik di telinga anaknya. Bapak-bapak juga begitu pada anak umur 0 sampai 2 tahun. Pada umur itu juga sensitif terhadap kelembutan ataupun renggutan yang kasar. Dulu ada bayi digendong Rasulullah, ngompol, ibunya malu, bayinya direnggut dari Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, bajuku yang kotor bisa bersih sekali cuci, tetapi jiwa seorang anak yang keruh karena direnggut dengan kasar tidak akan hilang sampai dewasanya keruhnya itu. Kalau sudah umur 2 sampai 7, nah ini sudah lebih percaya apa yang dilihat daripada yang didengar. Harus banyak diberi teladan, mereka peniru yang paling baik. Mereka menstandarkan ukuran kebaikan dan keburukan dari apa yang dilakukan orang tuanya. Nak ngaji nak, emoh, kenapa nggak mau? Karena nggak pernah melihat orang tuanya ngaji. Jadi kalau dia mengatakan, yo ngaji itu nggak baik, kenapa kok nggak baik? Lah buktinya bapakku yang orang baik nggak pernah
Jadi dia itu menstandarkan bapaknya orang baik, ibunya orang baik. Apa yang dikerjakan bapak dan ibunya pasti baik, yang tidak dikerjakan pasti tidak baik. Nah, jangan ambil barang pakai kaki toh nak, nggak baik. Baik, dan mana tahu baik. Ibuku sering kok gitu. Mereka peniru-peniru yang luar biasa dan menstandarkan nilainya pada bapak ibunya. Kalau yang dikerjakan bapaknya pasti baik, kalau dikerjakan ibunya pasti baik, kalau tidak dikerjakan oleh kedua orang tuanya itu pasti jelek. Gak sholat ya, boten lu nopo, gak baik sholat itu. Kok bisa gak baik? Bapak boten nate. Kalau apa yang tidak dikerjakan bapak itu berarti tidak baik. Kalau apa yang dikerjakan bapak berarti baik. Cacilik kok ngerokok, baik ini. Dari mana? Bapak. Bisa begitu. Karena segala yang dilakukan oleh bapak atau ibu dianggap baik, segala yang tidak dilakukan dianggap tidak baik. Ukurannya bapak ibunya. Umur 2-7 itu kanak-kanak itu saat dia jadi raja, egonya sedang kuat-kuatnya, pengennya menang sendiri. Fasilitasi saja kalau dia memang adalah raja di rumah kita. 7-10 belajar ibadah, diperintahkan sholat, diajari puasa, berbagai amal-amal yang lain. Sholat tidak cuma dicukupkan gerakannya, bacaannya, tapi konsekuensinya. Nak, sholat itu kalau kamu sholat subuh khusyuk, antara subuh sampai duhur kamu tidak boleh jatuh ke dalam pekerjaan yang keji dan mungkar. Itu bukti sholatmu khusyuk. Nah, kalau orang sholat itu tidak gampang berkeluh kesah lagi, kikir. Nah, kalau orang sholat itu pasti tahu bahwa di dalam hartanya ada haknya fakir, miskin. Nah, kalau orang sholat itu pasti tahu bahwa dia harus takut kepada azabnya Allah, dia yakin pada hari pembalasan. Nah, kalau sholatnya benar, tercegah dari keji dan mungkar, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Nah, kalau sholatnya benar itu pasti menjaga janji dan perjanjian-perjanjian dan amanat-amanat, menegakkan persaksian dan menjaga sholatnya dari syarat rukun, sunnah-sunnahnya sampai dawamnya, sambung sinambungnya. Amanah 7-10 Pak. Amanah mereka adalah untuk beribadah. 10 sampai balik itu sudah harus belajar jadi khalifah. Mereka harus diberi ruang kewenangan menjadi penguasa Pak. Kalau saya dulu umur 10 tahun kelas 4 SD, saya ingat begitu naik kelas 4 langsung sama bapak saya dibelikan kambing 1 jantan 1 betina, dipasrahke, "Le, iki tanggung jawabmu." Maka saya yang nyarikan makan, yang ngasih minum, yang kemudian merawat dan lain sebagainya, sampai nakku manak beranak beberapa. Ketika kemudian saya kelas 6 SD lulus, itu kambing-kambing itu dijual sama bapak, dipakai untuk biaya masukin saya ke pesantren sama ke SMP. Sehingga ketika itu kemudian bapak mengatakan, "Nak, coba lihat, kamu sendiri loh yang biayai kamu sekolah sama mondok." Wah, itu bangganya sampai sekarang nggak hilang-hilang Pak. Karena memang ternyata melatih kepemimpinan anak yang paling penting itu suruh angon wedus, angon kambing. Saya makanya sering menghimbau ke teman-teman SDIT, harusnya kurikulum kelas 4 sampai kelas 6 ada kurikulum angon kambing. Semua nabi dan rasul itu tidaklah mereka diangkat kecuali sebelumnya mereka menjadi para gembala Pak. Nabi dan rasul itu semuanya penggembala, nggak ada yang tidak penggembala. Karena belajar menggembalakan ternak-ternak di waktu kecil itu sangat bermanfaat untuk melatih emosi, kedewasaan, cara berpikir, cara bersikap kelak memimpin manusia. Ini yang kemudian luar biasa dari sifat amanah ini. Kita latihkan untuk anak-anak kita, kita berikan kepada mereka pemahamannya ketika mereka umur 10 tahun sampai mereka balik. Kalau ngasih uang jajan juga beda Pak. Kalau anak umur 7 tahun itu dikasih uang jajan, "Le, ini 10.000, yang 2.000 buat berangkatnya, 2.000 buat pulangnya, yang 6.000 buat jajan di sekolah yo." Itu namanya ngasih uang saku anak di bawah
10 tahun. Kalau sudah 10 tahun ke atas itu bilang sama anak kita, nak, kamu bikin proposal, anggaranmu sebulan ke depan, mau beli apa saja, keperluannya apa saja, ajukan ke bapak atau ke ibu. Nak, nanti bapak periksa mana yang layak untuk didanai, mana yang tidak. Nanti kamu pegang dananya, akhir bulan bikin laporan, belanja apa saja, sisa berapa. Lo harus mulai begitu, Pak. Anak umur 10 tahun harus mulai dibegitukan. Mereka harus punya pertanggungjawaban. Maka kalau anak kita umur 10 tahun sudah ngitung budget bulanan, Pak, umur 30 jadi wali kota sudah mantep, Pak. Serius ini. Minimal ya jadi ketua RT. Udah mantep. Ngatur anggaran RT-nya itu sudah enak. Umur 50 tahun jadi presiden itu sudah temoto. Wong memang cuma beda angkane kok. Kalau umur 10 tahun sudah bisa ngatur anggaran ini, pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Nanti umur 50 tahun itu cuma ganti ongko menjadi 1 tahun itu pemasukan 5.000 triliun, belanjanya ini namanya defisit tahun berjalan. Itu Indonesia, negara kita yang semata wayang, yang kita sayang-sayang dan banyak utang. Masya Allah, amanah dilatihkan. Yang ketiga, sifat tabligh, komunikatif, pandai menyampaikan, pandai memberikan informasi. Zaman sekarang ini orang bisnis sudah bukan zamannya nutup-nutupi produknya, merahasia-rahasiakan dan bikin konsumennya itu goblok. Dulu orang berbisnis itu sedapat mungkin konsumen tetap goblok biar bisa diakali. Ke depan nggak bisa seperti itu. Bisnis yang baik pasti didasarkan pada komunikatifnya kita menyampaikan segala hal tentang produk kita. Transparansi tentang produk kita yang luar biasa yang akan dituntut oleh orang di masa yang akan datang. Kalau enggak, pilih yang lain, gampang. Ini eranya disruptif, tadi saya sampaikan. Pada sisi tabligh coba perhatikan, perusahaan koran ini cuma tinggal tunggu waktu, Pak, selesainya. Sopo saya mau koran, jadi kan ngomong berita ini WhatsApp kabeh. Jadi betul, berubah dunia ini. Toko buku terbesar di Indonesia itu sekarang sudah ngelihat toko bukunya bukan lagi tempat jualan buku, Pak. Sopo saya kisah toko buku nang toko buku itu. Orang cari ilmu itu fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada Google jika kamu tidak tahu. Masya Allah. Zaman bapak-bapak saya dulu orang ke toko buku itu, wah tenanan, toko buku itu ya untuk tuku buku beneran, beli buku beneran. Sekarang ke toko buku itu wisata, Pak. Nonton-nonton tok, tukune online, belinya online. Maka mereka, toko buku terbesar jaringannya di Indonesia itu sudah mulai melihat toko bukunya itu sekedar aset properti karena letaknya strategis, bangunannya apik, nanti tinggal tunggu waktu kapan didol gitu. Setelah harganya naik. Wes ora cucuk itu gaji karyawan dibandingkan buku yang terjual. Itu sudah hampir tidak masuk, Pak. Tidak masuk, Pak Eko. Ini luar biasa. Maka anak-anak kita harus tabligh, ngomongnya pinter, enak, nyambung. Ini abad kebijaksanaan. Kita dulu itu sejak kecil diajari ngomongi gampang, maka kita ngomongnya sembarangan, Pak. Karena diajari bahwa ngomong itu gampang. Seangel ki mbuktekke, dan kita tidak pernah membuktikan. Keliru semua sebenarnya. Katakan kepada anak kita, nak, ngomong itu nggak mudah, nak. Ngomong yang benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengarkan, berpahala bagi yang menyampaikan. Nggak mudah, nak. Makanya agama kita mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Orang gampang loh ngomong sih ngono niku. Makanya harganya mahal. Orang yang bisa ngomong begitu harganya mahal, Pak. Nek ngomongnya sak-sae murah, tetapi orang yang bicaranya
falyaqul khairan aw liyasmut, itu harganya mahal. Yang dibicarakan baik, benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat, berpahala, mahal, Pak. Sesuatu yang kemudian kita perlu bekalkan kepada anak-anak kita, kemampuan komunikasi yang baik. Ibu-ibu punya tugas mengenalkan kosakata sebanyak-banyaknya kepada anak-anak, karena ibu-ibu itu wakilnya Gusti Allah dalam soal itu. Dulu Nabi Adam itu ketika diciptakan diajari Gusti Allah kosakata, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kosakata semuanya diajarkan Allah. Sekarang Gusti Allah nggak ngajari langsung, tapi lewat ibu. Maka bapak-bapak bersyukurlah kalau istrinya cerewet. Insya Allah anaknya cerdas. Karena apa? Ibunya ini yang mengenalkan kosakata yang sangat banyak. Coba lihat Quran, Pak. Di Quran itu ada dialog antara bapak dengan anak banyak. Ibrahim dengan anaknya, Yakub dengan anaknya, Luqman dengan anaknya, gitu ya. Nabi Nuh dengan anaknya. Itu ada dialognya bapak sama anak. Ada nggak di dalam Quran dialog ibu sama anak? Mboten wonten. Kira-kira kenapa kok ibu-ibu itu nggak ada dialognya antara ibu dengan anak dalam Quran? Karena ibu-ibu itu nggak usah diajari Quran ngomong sama anak, mesti ngomong. Nah bapak-bapak nek diajari Quran ngomong sama anak itu menengahi gitu. Bapak-bapak bicara juga kepada anak. Apa yang dibicarakan bapak-bapak kepada anak? Prinsip-prinsip yang lebih dasar. Ya tadi yang saya sebutkan. Ma ta'buduna min ba'di, tanya apa yang kau sembah nanti kalau aku sudah meninggal. Itu kan keren. Ya bunaya la tusyrik billah, ya bunaya innaha intaku, ya bunaya aqimis shalah wa amur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka linasi wa la tamshi fil ardi maraha waqsid fi masika waghdud min sautik. Semuanya hal-hal yang mendasar dari tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, adab. Itu tugasnya bapak untuk kemudian menyampaikan kepada anak. Adab itu dalam bahasa Arab itu bukan cuma etika dan etiket, tetapi juga susastra. Ngomong yang benar, ngomong yang indah, ngomong yang enak, ngomong yang bermanfaat, ngomong yang berpahala. Maka anak-anak kita harus punya keterampilan berkomunikasi yang baik pada masa yang akan datang. Abadnya ke depan abad berkomunikasi, Pak. Sidik, yes. Amanah, yes. Sampai soal amanahnya Rasulullah itu ada sahabat yang cerita, waktu kami masih muda, Rasulullah belum diangkat jadi nabi, aku pernah punya janji sama beliau. Janji sama Rasulullah SAW waktu muda itu. Lupa aku sama janji itu, ketemu di satu tempat, lupanya sampai 3 hari kemudian baru ingat. Lalu aku bergegas menuju tempat di mana aku berjanji bertemu Muhammad SAW itu. Di tempat itu Muhammad SAW masih menungguku dan berkata, "Ya anak muda, kemana saja? Aku menunggumu 3 hari 3 malam di sini." Rasulullah SAW. Tablik dan tadi komunikatif, menyampaikan, berdakwah, berisalah, membawa message, membawa pesan. Bisnis itu ke depan bukan cuma jualan, Pak. Saya itu yo hidup-hidup pengen dodolan, Pak. Wong dodolan itu berkah. Maka saya membuat produk, salah satunya yang saya pakai namanya Full Heart, Pak. Produk Full Heart ini sebenarnya niatnya bukan dodolan baju, Pak, awalnya. Saya itu niatnya mengenalkan para pahlawan dan mujahid Indonesia kepada generasi muda kita. Baik yang para pahlawan dan mujahid Islam di seluruh dunia dalam sejarah maupun para pahlawan dan mujahid Indonesia. Maka saya itu bikin serinya, seri Sultan Agung, seri Diponegoro, seri Hasanuddin, seri Teguh Umar, seri Salahuddin Al-Ayyubi, seri Muhammad Al-Fatih, seri Umar Mukhtar, gitu ya. Seri macam-macam nama dari para pejuang itu. Harapannya apa? Saya itu pengen setiap orang pakai baju produknya Fuad itu bisa menjelaskan, oh ini tuh baju serinya seri Umar Mukhtar. Umar Mukhtar itu pahlawan Libya melawan penjajahan Italia. Dia itu seorang guru tapi luar biasa dedikasinya, dan kemudian dia berjuang tidak terkalahkan hampir-hampir oleh Rodolfo Graziani, jenderal terbaiknya Benito Mussolini yang ditugaskan ke Libya gitu. Itu
bisa cerita, oh Pangeran Diponegoro itu meninggalkan Tegalrejo dengan segala kemewahannya. Dulu itu beliau punya pelawan itu 700 orang. Beliau itu punya pekatik pengurus kuda saja 70 orang. Beliau itu di Tegalrejo setiap tahun sawahnya itu bisa mencukupi kebutuhan untuk gitu ya. Jadi hasil berasnya Tegalrejo pada masa Diponegoro itu 80%-nya, 20% mencukupi seluruh penduduknya, 80%-nya dijual ke Batavia lewat Semarang. Keretanya Pangeran Diponegoro itu lebih mewah daripada keretanya Sultan pada zaman itu. Saking sugihnya sebagai seorang pangeran, itu ditinggalkan semuanya demi jihad fisabilillah, mengembara di hutan-hutan sampai makan dedaunan dan buah-buahan asam. Sampai terserang malaria, sampai begini, semuanya dia korbankan demi perjuangan. Saya tuh pengen setiap orang pakai baju itu bisa jelaskan begitu. Itu kan nyeneng gitu. Niatnya itu membuat orang itu memahami sejarah dan memiliki kebanggaan yang membuat mereka mau berjuang dan meladani tokoh-tokoh dalam sejarah Islam itu. Bentuknya totolan baju, Pak. Alhamdulillah ada untungnya. Jadi ke depan bisnis itu bisnis cerita, Pak. Makanya tablik itu penting. Harus ada message di setiap bisnis kita. Mau dodol apa wae itu ada cerita nih, Pak. Kalau nggak ada cerita nih, jangan kalah sama robot nanti. Sebentar lagi itu robot itu jadi chef yang terkenal, koki-koki itu mau masak apa? Wong sudah dimasak sama robot. Sebentar lagi robot-robot juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Semua yang teknis. Sekarang itu banyak masih yang pekerjaannya sopir, Pak. Sebentar lagi sopir itu nggak ada, Pak. Wong mobilnya itu sudah saking canggihnya, sensornya sangat peka sehingga kemudian mau jalan sendiri itu bisa. Mobil tanpa sopir itu sudah bisa. Tesla sudah bikin. Tinggal semakin lama nanti akan harganya semakin murah sehingga bisa diproduksi massal. Sekarang masih agak mahal harganya mobil yang bisa jalan sendiri nggak pakai sopir. Tapi nggak sampai 10 tahun, Pak, insya Allah itu nanti makin murah komponennya. Dan kita semuanya akan naik mobil yang nggak perlu ada sopir. Yang sewu yang pekerjaannya sopir ini. Serius, Pak, ini luar biasa zaman yang akan kita hadapi ini disruptif bener. Maka penjenengan kalau nanti mau jadi sopir tetap jadi sopir, harus jadi sopir yang bisa cerita, Pak. Kalau naik mobil yang itu tidak bisa ngobrol, kalau naik mobil saya gratis curhat gitu. Misalnya begitu. Bisa gitu. Tablik pandai untuk mengkomunikasikan segala sesuatu, ini penting. Sarjana-sarjana kita di luar negeri itu saya dapat cerita dari para engineer-nya Boeing. Itu kita ini keterampilan teknisnya di atas rata-rata, Pak. Kalau desain, kalau bikin perhitungan, kalau bikin persamaan-persamaan, rumus-rumus, sampai kemudian aplikasi pada eksekusi bikin alatnya, itu juara kita. Di mana kita kalahnya sama teman-teman India? Presentasinya, Pak. Dobosnya itu kalah. Bukan karena saya bilang kenapa dobos, karena teman-teman cerita, teman-teman India itu presentasinya meyakinkan, begitu teknis mereka serahkan ke kita semua. Nah, presentasi meyakinkan, Pak. Nah, kan seharusnya dua-duanya kita miliki, keterampilan teknis maupun keterampilan presentasinya kita harus punya. Dan itu kalahnya sarjana-sarjana kita di luar negeri. Cuap-cuapnya itu kalah sama teman-teman Cina dan India. Dua itu. Kalau keterampilan teknis, skill, sampai kemudian kecerdasan, Masya Allah, Pak, kita ini juara sejuara-juaranya juara. Tapi presentasi, tabliknya, makanya kalau teman-teman India kok pinter presentasi karena jamaah tablik itu dari India. Tablik gitu, menyampaikan. Mereka kulino, cerita, ngomong itu pinter. Dari dulu itu punya Ramayana, Mahabharata gitu ya, banyak ceritanya orang sana itu. Makanya cerita pinter gitu. Nah, kita ini kan ceritanya menumbuhkan budaya tidak sehat. Contoh, si kancil anak nakal suka mencuri timun. Korupsi kita itu dimulai dari ceritanya zaman kanak-kanak itu. Sudah anak nakal suka mencuri timun, tapi pahlawan, Pak. Coba kita waktu kecil kagum nggak sama kancil? Bisa ngalah ke boyo, bisa ngalah ke macan, bisa ngalah ke ini, ngalah ke itu, gitu kan? Cuma ketangkep sama Pak Tani pakai pulut, nah itu kan.
itu pun bisa meloloskan diri dengan menipu. Terbang berobat ke Singapura nggak balik gitu kan. Itu koruptor kita itu diajari oleh si kancil anak-anak. Teman saya Kak Bimo itu pencerita untuk anak-anak mengatakan, lah gimana kita ini nggak jadi pengakses situs porno nomor 2 sedunia. Lah wong sejak kecil anak-anak kita diceritani Joko Tarub ngintip bidadari mandi terus ngambil bajunya kok. Nah, itu kan rusaknya luar biasa itu cerita itu. Apalagi cerita yang tentang Tangkuban Perahu, Pak. Ada wanita kawinnya sama anjing, punya anak laki-laki, anak laki-lakinya berburu sama anjingnya, tidak dapat, anjingnya dibunuh, dimakan bareng sama ibunya. Ketahuan, dipukul kepalanya, lalu lari. Nanti anak ini balik, cinta sama ibunya. Wis ora karu-karuan itu. Enggak karu-karuan, Pak. Ya Allah, ngeri itu. Cerita-cerita semacam itu. Saya tidak kemudian rasa diri, bukan sih, tetapi value apa yang kita tawarkan pada anak-anak kita dengan cerita seperti itu. Karena kita harus segera mengganti ceritanya dengan cerita Muhammad SAW, cerita Ibrahim alaihissalam, cerita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kan jauh lebih memberikan satu keyakinan nilai yang kokoh pada anak-anak kita. Ini soal cerita, Pak. Tablik ini soal cerita, dan kita harus mengulinakan membiasakan kepada anak-anak kita mendengarkan cerita-cerita yang baik ini. Kalau perlu 10 sahabat yang dijamin ke surga, ceritakan sama anak-anak kita, Pak, semuanya. Nanti sampai mereka ketemu, aku tuh mirip Abu Bakar. Nah, kalau dia sudah bilang aku tuh mirip Abu Bakar, kita sudah tentrem, Pak. Dia nanti akan googling, nyari tentang Abu Bakar, nyari bajunya modelnya Abu Bakar tuh kayak apa ya, sampai pakai pengen niru gitu. Abu Bakar itu senangnya mak-mak apa ya, itu sampai mereka akan cari nanti. Kalau mereka sudah bilang aku tuh mirip Abu Bakar, lembut gitu ya, teguh gitu, seneng dodol gitu. Oh, aku tuh mirip Umar, keras, tegas, agak galak itu, tapi penyayang, baik hati itu Umar. Oh, aku tuh kayak Utsman. Oh, apa? Pemalu. Kadang-kadang malu-maluin. Oh, nanti akan dia nyari sendiri, Pak. Ini harus kita ceritakan sebelum mereka kemudian terlanjur mengatakan aku tuh mirip Black Lantern, Captain America, Wonder Woman. Wah, kalau sudah bilang begitu, mumet kita. Nah, nanti pidato juga isinya cuma The Avengers, Game of Thrones gitu. Sesuatu yang kemudian sangat semu dan tidak memiliki nilai yang signifikan untuk mempengaruhi jiwa. Tablik. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fatanah, cerdas. Anak-anak kita ke depan harus cerdas, seperti Rasulullah SAW itu cerdas. Salah satu kecerdasan Rasulullah itu, kalau kita baca dalam sirah, pelopor dagang yang multi sistem. Jadi dulu orang Mekah itu li'ilafi Quraisy ilafi rilatas syita'i wassaif. Kalau musim dingin itu pergi ke negeri Yaman, bawa dagangan dari Mekah dijual di Yaman. Lalu ngambil barang dari Yaman dibawa ke Mekah, dijual di Mekah. Kalau musim panas pergi ke negeri Syam, bawa dari Mekah dijual di negeri Syam. Kalau kemudian balik dari negeri Syam, bawa dagangan dari negeri Syam, dibawa pulang ke Mekah, dijual di Mekah. Muhammad SAW ketika menjalankan bisnisnya Khadijah, maka dia menginisiasi ke Syam itu jangan cuma bawa barang dagangan Mekah, tapi bawa barang dagangan Yaman, barang dagangan Irak, barang dagangan Mekah, barang dagangan macam-macam. Dol di sana, ngambil barang Syam sebanyak-banyaknya, bawa ke Mekah, bawa ke Yaman, bawa ke Irak. Di Irak juga ambil barang dagangan Irak, jual di berbagai macam tempat ini. Barang dagangan Yaman juga dijual di berbagai macam tempat ini, sehingga sistemnya lebih kompleks di perniagaannya Khadijah ini, dan untungnya lebih besar. Itu Rasulullah SAW, fatanah, cerdas. Dan kecerdasan itu bermula dari ketakwaan kepada Allah. Kecerdasan itu bermula dari tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita jaga dari anak-anak kita ketika sumber kemaksiatan di zaman kita ini, Pak, subhanallah.
Luar biasa terbukanya pintu-pintu kerusakan bagi anak-anak kita. Tapi kalau kita kokohkan anak-anak kita dengan berbagai macam pemahaman tadi, insya Allah kemanapun dia tidak akan goyah. Di rumah saya, sejak awal pernikahan saya dengan istri komitmen di rumah saya tidak ada TV. Alhamdulillah anak-anak itu enjoy. Gak ada TV, asik-asik aja. Gak pernah nonton TV. Karena ketika anak saya Nawaf itu tanya, "Bah, kok temenku punya TV, kita kok gak punya?" "Nak, kamu pengen gak pinter kayak orang yang bisa nyiptain TV?" "Iya, pengen pinter kayak orang yang bisa nyiptain TV." "Lo tahu gak orang yang nyiptain TV itu dulu nonton TV apa enggak?" "Enggak." "Iya, mereka bisa nyiptain TV karena gak nonton TV." Masuk ya. Jelas itu. Clear. Dan mereka enjoy, nyaman, main gitu ya. Kemudian sama bapaknya, wong bapaknya itu bisa jadi ayunan, bisa jadi komedi putar, bisa jadi jungkat-jungkit, bisa jadi kuda, bisa jadi gajah, bisa jadi jerapah. Naik jerapah. Kalau naik jerapah itu di pondongnya di atas kepala, kalau naik gajah di atas pundak, kalau naik kuda bapaknya berangkang. Begitu. Ini remaja utama yang kita harapkan dari anak-anak kita, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kualifikasinya. Kita perlu mempersiapkan betul anak-anak kita menghadapi zaman yang luar biasa bergerak cepat. Perkataan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kalau mau anaknya soleh, anaknya tidak mengkhawatirkan, anaknya kokoh, anaknya mantap, rumusnya dua. Satu, takwa kepada Allah, orang tuanya harus takwa. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, orang tuanya kalau ngomong yang lempeng jangan belok-belok ngomongnya. Kadang-kadang orang tuanya itu tanpa sadar ngomongnya belok, Pak. Contoh, anaknya bilang, karena orang tuanya ini lagi perlu bantuan, "Nah, mbok sini tona bantuin ibu tona." "Nggak mau, Bu." "Lu Allah, ya Allah nak, kamu tuh udah gede kok nggak mau bantuin ibu tona." 5 menit kemudian anaknya minta sesuatu. "Bu, minta itu Bu." "Pengen ibu." "Nggak boleh nak." "Kok nggak boleh, kenapa?" "Lu kamu tuh masih kecil." 5 menit yang lalu dia sudah besar, 5 menit kemudian dia masih kecil. Ini ngomong belok-belok itu ya begini nih yang rusak anak gitu ya. Maka dia bingung, aku itu masih besar apa sudah kecil gitu. Sisan rakaruane gitu kan. Karena apa? Tadi ketika dia disuruh bantu, dia dibilang sudah besar. Ketika dia minta sesuatu, dia dibilang masih kecil. Loh, saya bener saya entita. Ibu itu lo ngomong hanya demi kepentingannya sendiri gitu. Ini namanya kalimat yang tidak lempeng. Apalagi kemudian dulang, Pak, nyuapin anak. Banyak orang tua itu pokoknya anak ikut mangan. Nah, saya ndak, Pak. Sampai kemudian ada anak-anak itu tumbuh tanpa tahu apa yang disebut rasa lapar, Pak. Karena makannya betul-betul pokoknya kudu makan. Mbuh piye carane sambil nonton TV ndomblong disuapin bleb bleb. Ora krasa nek maem lho itu. Dia itu tidak sadar bahwa dia sedang makan. Sadarnya itu nonton TV, sadarnya itu main di HP, ditelap-telepi sama ibunya. Itu dia nggak sadar bahwa dia sedang makan. Dia makan itu tidak dengan rukun pertama segala amal. Apa itu, Pak? Niat. Nggak niat makanya itu. Dan dia tidak mengelola rasa lapar, Pak, sampai dewasa. Kalau anak saya tawani maem, "Mas Nawaf, maem sekarang ya." Nggak mau, belum lapar, ya sudah, nggak usah didulang, nengke, engko rak yo lapar dewe, nembung dewe. Kalau anak kami saya biasakan begitu. "Mi, perut Nawaf sakit." Oh, itu namanya lapar, mau maem sekarang. Nah, itu maemnya lahap, Pak. Dan dia maem dengan kesadaran penuh, dengan niat penuh dan sadar penuh bahwa ini sedang makan, bukan sedang nge-game, bukan sedang nonton TV. Banyak orang tua itu, anaknya itu nggak pernah sadar mana rasa lapar, mana rasa kenyang, nggak ngerti, Pak. Kenapa? Ngasih makannya kayak robot, Pak. Disuruh lihat HP atau disuruh nonton TV disambil ndomblong, fokusnya bukan pada makan, pada yang ditonton. Apalagi dulangnya pakai tipuan, Pak. Nah, senengnya minum. Ini kalau didulang dari piring itu gedek-gedek, udah makanannya masukkan ke gelas, senengnya minum kok gitu. Minum. Blep, ternyata makanan. Ibu-ibu kadang-kadang begitu. Dia mungkin
ndak protes, tapi dia belajar. Oh ngono carane. Iya wes. Mau pergi nggak pamit, malah dipegang pembantunya suruh dia cicak. Oh cicak nak, cicak itu. Terus ibunya menyelinap pergi nggak pamit. Ya nggak nangis memang, tapi besok belajar. Oh gitu caranya. Oke. Besok aku umur 11 tahun tak suruh lihat TV, aku nyelinap pergi. Subhanallah. Hati-hati dengan yang kita ajarkan kepada anak kita dengan segala hal ini. Demikian Bapak Ibu rahmatullah. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Tidak perlu ada tanya jawab saya kira. Saya takut kalau ditanyai nggak bisa jawab. Meskipun sebenarnya nggak bisa jawab itu gampang jawabnya. Wallahu a'lam gitu. Tapi tetap serem kalau ditanyain bapak-bapak ini yang jauh lebih berpengalaman. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilahi ma'aduna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minal afati wal afa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.